Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita yang kemarin tentang aset, liabilitas, wealth, dan rich. Ya, saya harap teman-teman juga sudah mulai paham apa itu rich, ya, apa itu wealth. Ya, oke. Di video ini saya akan lebih menjelaskan lagi agar teman-teman jadi semakin paham apa itu rich, apa itu wealth, apa itu aset, apa itu liabilitas. Oke? Nah, saya teringat cerita dari papa saya, ya. Pada saat itu papa saya punya Mercedes-Benz E-Class, ya, pada saat itu ya. Nah, pada saat itu di tahun 90-an ya, kurang lebih tahun 90-an. Kalau kamu punya Mercedes-Benz E-Class, ya, itu artinya kamu memang benar-benar orang kaya. Ya, yang dimaksud dengan orang kaya adalah kekayaanmu itu disuplai oleh wealth yang sangat cukup, benar? Jadi sebagai gambarannya, kalau misalkan, itu misalkan aja ya. Misalkan sekarang harga Mercedes-Benz E-Class, ya, E-Class, contoh aja ya. Misalkan adalah 1 M, ya, rupiah, contoh ya, rupiah nih ya. Nah, supaya ini bisa benar-benar ideal, ya, idealnya, maka kamu harus punya uang, ya, harus punya modal lah ya disebutnya. Minimal adalah 10 M. 10 kali lipatnya dari ikhlas ini, atau ikhlas ini cuma 10% dari kekayaanmu. Nah, ini baru menjadi satu hal yang sehat. Ya. Siapa di sini yang pernah tahu, pernah dengar bahwa kendaraan mewah itu penurunannya lebih kencang daripada mobil niaga biasa. Contoh misalkan ya, contoh kalau di Amerika ya. Misalkan kamu punya E-Class dengan kamu punya Toyota Corolla, ya misalkan ya. Sama-sama dipakai misalkan 5 tahun deh, misalkan ya. Sama-sama dipakai 5 tahun. Ya, mana yang penurunannya paling banyak secara persentase ya, bukan secara uangnya, secara persentase. Tentu saja Corolla ini mobilnya lebih murah. Kalau kita lihat E-Class ya, kalau misalkan kita pakai US dollar, mungkin nih harganya misalkan 100.000 misalkan ya, contoh. Mungkin Corolla harganya cuman misalkan 25.000 ya, seperempatnya cuman ya. Tapi kalau kita hitung penurunannya selama 5 tahun, mungkin ya, ini teori aja. Mungkin Corolla turun ya dari angka sekian sampai sekian, mungkin turunnya selama 5 tahun mungkin cuma 30% penurunannya. Kenapa? Ya karena ini mobil sejuta umat, mesinnya bandel, kuat, ya, dan kemudian jarang rusak, ongkos bengkelnya pun juga murah, ya, dan sejuta umat banyak pemakainya. Berbeda dengan Mercedes-Benz E-Class, ya mungkin turunnya kamu mungkin di sini bisa sampai 50 sampai 60% kalau kamu pakai selama 5 tahun. Jadi di sini penurunannya bisa 50 sampai 60%. Nah, Anda lihat, dari sini aja sudah fakta. Anda tinggal di negara manapun, saya yakin ini akan kejadian. Tapi pertanyaannya, kok ada orang mau membeli E-Class? Mercedes-Benz E-Class. Kenapa orang mau membeli E-Class? Karena ada simbol, benar ya? Simbol, ada status kekayaan. Tetapi untuk sebuah status, sebuah simbol, harga yang harus kamu bayar itu mahal sekali. Servisnya mahal, pajaknya mahal, mobilnya tidak tidak reliable, ya, kemudian penurunannya gila-gilaan, ya. Ini adalah harga yang harus bayar. Belum lagi bensinnya harus pakai bensin yang paling mahal, khusus kamu pakai bensin yang biasa-biasa. Sementara Corolla harga lebih murah, servisnya murah, biaya tahunannya murah, bensinnya pun pakai ya opo noe, ya, jalan pagi-pagi starter let's go gitu ya. Tapi Corolla tidak bisa memberikan kamu status. Nggak bisa. Nggak ada orang bangga naik Corolla, nggak ada. Tapi kalau orang bangga naik E-Class, banyak. Ya, karena dia simbol dari kekayaan. Bener nggak? Nah, jadi kalau misalkan zaman tahun 90, balik lagi ke cerita papa saya di sini ya. Tahun 90, orang benar-benar punya E-Class. Berarti orang memang benar-benar kaya. Kenapa? Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa, kalau E-Class harga 1 M, berarti saya punya uang 10 M di belakang E-Class ini. Sehingga kalau misalkan E-Class ini turun 50%, saya tahu ya, kalau pemeliharaannya mahal,
apalagi spare part-nya mahal, lalu kemudian biaya tahunannya mahal, pajaknya mahal karena dianggap barang mewah, saya tahu. Tapi it doesn't matter. Kenapa? Karena ini cuma 10% dari kekayaan saya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ya. Nah, zaman sudah berubah. Ya, zaman sudah berubah. Sekarang semuanya serba berubah. Anak muda-muda sekarang, oh bisa beli S-Class. Jangankan E-Class. Yang lebih tinggi lagi adalah S-Class. Oh bisa, banyak anak muda-muda. Tapi, apakah kamu di-backup oleh modal yang besar? Jadi kita sebut sebagai wealth ya. Apakah kamu punya bisnis? Apakah kamu punya income yang bisa lebih dibandingkan dengan kamu punya mobil? Kalau iya, wow, very good. Berarti kamu lebih sukses daripada generasi sebelumnya. Tapi kalau kamu sekarang punya S-Class, ya di tahun 2023, saya geser ke sini ya. Jangankan E-Class, S-Class saja sekarang anak muda-muda sudah punya ya tahun 2023 ya. Jangan ini S-Class lebih mahal lagi. Mungkin kalau E-Class 1 miliar, mungkin S-Class misalkan 1,5 M misalkan, contoh ya, contoh. Nggak tahu harga aslinya, rupiah ya. Ya. Mungkin S-Class bisa 1,5 M. Atau mungkin bahkan bisa 2 M. Lebih mahal lagi karena sangat-sangat mewah. Tapi kalau kamu sekarang membelinya ini pakai hutang, ya boleh nggak berhutang? Boleh. Hutang yang jelek adalah hutang yang tanpa fondasi wealth. Apakah kamu di sini S-Class, kita sebut saja biar gampang ngitung 2 miliar aja ya. Apakah kamu punya duit 20 miliar? Apakah kamu punya bisnis senilai 20 miliar dalam kamu punya keuangan yang menjadi fondasi ini sehingga S-Class cuma 10%-nya? Kalau nggak ada, waduh cilaka. Bukan masalah utangnya ya, boleh aja kamu punya utang. Kalau kamu punya backup 20 miliar ya, kenapa enggak? Mungkin kamu di 20 miliar ini kamu punya passive income 10% setahun misalkan, ya it's okay, nggak ada masalah. Yang penting kamu modalnya masih utuh. Ya yang paling cilaka adalah kalau kamu nggak punya ini, betul? Nggak ada orang pamer-pamer punya wealth, ini nggak dipamerkan. Sekali lagi, wealth ada satu hal yang tidak dipamerkan. Kalau kamu sekarang tidak punya 20 miliar ini, ya, lalu kemudian kamu gaya-gaya pegang pakai S-Class, pakai hutang, sudah hutangmu sekarang based on 2 miliar, betul ya? Harga mobilmu turun terus setiap tahunnya, spare partnya mahal, biaya bulanannya mahal, plus tambah lagi bunga interestnya naik terus, maka kamu akan menjadi semakin babak belur, semakin babak belur, semakin babak belur, semakin babak belur. Mahal sekali harga untuk menjadi low rich. Inilah yang kita sebut sebagai kemarin low rich. Kamu cuma kepingin kelihatan kaya, kepingin orang lain muji-muji kamu, betul ya? Kepingin kamu dimuliakan karena kamu kelihatan kaya, masih muda tapi kaya raya. Ini kan yang sekarang jadi tren kan? Semuanya kepingin jadi sultan. Ya, padahal yang kamu beli ini adalah liabilitas alias hutang, alias satu hal yang bikin merugikan kamu. Bukan jadi aset, jadi liabilitas. Balik lagi teori yang kemarin. Orang kaya ngumpulkan aset, orang miskin kumpulkan liabilitas. Yang penting gue kelihatan kaya. Yang penting gue kelihatan sukses. Ya, bisa dipahami? Jadi balik lagi, bukan nggak boleh beli S-Class. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Kamu mau beli Ferrari, mau beli Bugatti, mau beli apapun, boleh. Siapa yang bilang kamu nggak boleh beli uang-uang kamu? Boleh. Tapi supaya sehat finansialmu, maka belilah kalau kamu sudah punya uang minimal 10 kali dari harga mobilmu. Sehingga kalau something bad happen, jangankan penurunan harga, hilang sekalipun, misalkan kamu tidak punya insurans ya, hilang sekalipun, kamu tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena itu cuma 10% dari total kekayaanmu. Betul? Itulah sebabnya kenapa sekarang ada istilah orang itu sulit sekali kaya raya. Kenapa? Karena orang sulit untuk menunda kesenangan. Ya, sulit. Kalau dari pihak bank ya senang aja, kamu sepanjang kamu qualified, oh ya kamu punya usaha yang so-so ya bolehlah kredit lah, ya tidak apa-apa. Bank yang penting dapat bunga kan, betul? Ya tinggal bungamu saya tinggiin kalau kamu nggak bagus track record kreditmu. Tapi buat apa? Kamu membeli sebuah liabilitas buat apa? Supaya keren, supaya dipuji-puji orang yang tidak kamu kenal, ya supaya kamu kelihatan ningrat, supaya kelihatan sultan, buat konten begitu. Ya, ini dia poin yang seringkali missing. Anda lihat, Pak, orang-orang kaya itu punya mobil mewah.
Ya, saya mau ikut-ikutan kaya supaya kelihatan seperti apa. Iya, masalahnya mereka tuh juga punya fondasi. Contoh misalkan, boleh nggak yang punya Facebook Mark Zuckerberg itu beli Mercedes-Benz S-Class? Ya boleh, orang dia punya company, dia punya perusahaan, punya mesin uangnya udah jauh lebih besar dibandingkan dengan S-Class. Boleh nggak? Boleh. Lalu terus kamu iri dengan Mark Zuckerberg yang punya Facebook, orang terkaya nomor 14 di dunia, terus kamu iri, terus kamu ikut-ikutan supaya jadi seperti dia, kamu beli S-Class. Ya bunuh diri. Ya, ini yang sekarang menjadi penyakit baru, teman-teman, karena sekarang semuanya sudah dimudahkan dengan hutang. Nanti yang disalahkan adalah hutangnya, betul? Yang dibilang riba lah, yang dibilang gak cocok lah, ini kenapa berhutang? Bukan, gak ada salah dengan hutang ini. Yang salah adalah dengan kamu salah menilai aset dan liabilitas. Kamu salah dalam menunda kesenangan. Kamu salah dalam mengatur keuangan. Kamu nggak tahu perbedaan antara wealth dan rich. Kamu hanya kepengen look rich. Nanti kalau sudah keblondrok yang disalahkan utangnya, bener? Itu kan pola pikirnya. Utang nggak ada yang salah. Ya, utang mempercepat kamu, kan? Bener kan? Contoh, sekarang saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan sekarang, balik lagi ke kasus ini. Saya sekarang punya uang 20 miliar, oke? Dan saya tertarik untuk beli S-Class dengan harga 2 miliar misalkan. Oke? Nah, daripada sekarang saya membeli 2 miliar ini, ya, kenapa nggak saya sekarang bayar DP-nya aja? Ya, sehingga dari uang saya 20 miliar, saya nggak perlu ngeluarin duit 2 miliar, sehingga uang saya cuma tinggal 18 M. Enggak, saya mungkin cuma mengeluarkan DP-nya mungkin cuma 600 juta, 30%-nya. Lalu sisanya saya buat kredit. Nah, sisanya kreditnya berapa? Ya, saya bayar DP-nya aja. Ya, DP-nya adalah 600 juta, misalkan 30% ya. Misalkan contoh aja, ya. Sisanya saya utang aja. Sisanya adalah 1,2 M, 1,4 M ya. Benar ya? 1,4 M-nya saya utang. Tenor waktu 3 tahun atau 5 tahun. Boleh aja. Nah, cicilannya saya ambil dari keuntungan di sini karena saya di sini sudah dapat keuntungan konsisten, setiap bulan dapat keuntungan, setiap tahun saya dapat keuntungan sekian, setiap bulan dapat keuntungan sekian, saya pakai buat nyicil Mercedes-Benz keuntungan saya di sini sehingga nanti setelah jangka waktu 3 tahun saya bisa dapat mobil Mercedes-Benz secara gratis cuma bayar DP-nya aja. Boleh? Boleh. Apakah utang jadi jelek? Enggak. Apakah saya mempermasalahkan utang? Enggak. Malah lebih bagus. Karena apa? Sekarang saya cuma DP 600 juta, berarti uang saya masih tinggal 19,4 M. Benar? Uang saya masih 19,4 M, sehingga kalau saya dapat 10%-nya, maka setiap tahun saya bisa mendapatkan uang 1,94 M setiap tahunnya. Di mana itu lebih dari cukup untuk membiayai bulanannya di sini. Sehingga dalam waktu 3 tahun berlalu, saya bisa lunas tanpa mengurangi induknya di sini. Induk modal saya, inilah wealth saya, betul ya. Dapat Mercedes-Benz S-Class, nggak peduli lu penurunannya berapa, modalnya cuma DP 600 juta aja, 30%. Betul? Jadi utang boleh ya, ya pastilah kalau saya punya wealth-nya, saya akan berhutang karena ini jauh lebih efisien. Buat apa saya bayar cash? Ya, buat bayar, kalau ada interestnya ya nggak apa-apa. Namanya orang berusaha ya pasti ada interestnya. Nggak ada masalah dengan hutangnya itu. Sepanjang kamu punya wealth. Yang bermasalah adalah kalau kamu berhutang, nggak punya wealth. Kamu nggak punya kemampuan bayar. Ya, pekerjaan kamu nggak ada, nggak mencukupi untuk itu, tapi kebanyakan gaya, sehingga butuh untuk tampil jadi sultan. Tampil jadi crazy rich, crazy rich. Ya, habis uang kamu. Daripada kamu jadi crazy rich, lebih baik kamu jadi crazy wealth. Bener? Gak apa-apa kamu naik Corolla. Gak apa-apa kamu naik motor. Gak apa-apa. Yang penting kamu punya wealth. Fokusnya adalah menumpuk wealth. Bukan menumpuk rich. Betul? Gak apa-apa. Orang lain lihat, wah, Pak Irwan kok katanya ngajar saham, tapi kok mobilnya jelek. Tapi kok rumahnya kontrak. Ya gak apa-apa. It's okay. Daripada sekarang saya sok gaya, ya mobilnya keren, tapi ternyata tiap bulan saya cuma nyaur utang, ya mati beneran. Mati konyol ini. Kamu mau punya S-Class, mati konyol. Belum pernah kamu rasanya punya mobil mewah. Wih, mati konyol. Teman saya punya BMW seri 7, dipakai 10 tahun, tinggal sepersepuluhnya, teman-teman. Jadi kalau beli 130.000, beli baru, dijual cuma tinggal 13.000, bahkan 10.000. Ya, kurang lebih 10.000 sampai 13.000. Tinggal sepersepuluhnya. Gila nggak? Ya, ini belum termasuk rusak ini, rusak itu, rusak ini, rusak itu, belum termasuk bensinnya yang boros dan minta bensin super, belum termasuk pajaknya yang mahal. Wush, ruwet.
Ya, tapi kalau dia punya wealth lebih daripada itu, ya bodoh amat. Bener, 2 tahun, 3 tahun gua jual, 2 tahun, 3 tahun gua jual, it's okay. Kamu jangan ikut-ikutan. Satu hal yang mereka nggak akan cerita adalah mereka punya wealth. Yang bener ya, orang kaya yang bener ya, nggak akan diceritain. Yang diceritain cuma S kelasnya. Ini kan bedanya orang yang benar-benar kaya dengan orang yang cuma pura-pura kaya. Orang yang benar-benar kaya nggak akan fokus pada S kelasnya. Nggak akan pamer-pamerkan S kelasnya. Tapi orang yang pura-pura kaya, dia akan pamer-pamerkan S kelasnya itu. Karena dia cuma pura-pura kaya. Orang yang benar-benar kaya, ya S kelas cuma mobil. That's it. Kenapa? Karena saya mampu untuk membiayai ini. S kelas cuma sebagian kecil dari mobil saya. It's okay. Karena itu kembali lagi pada diri kita. Kalau kamu ingin benar-benar sehat secara ekonomi, ya fokuslah pada wealth. Bukan fokus pada rich. Pikirkan itu, nggak apa-apa. Motormu butut, nggak apa-apa. Ya, jadi punya impian besar, boleh, boleh. Ya, kamu kepengen punya CR-V, boleh nggak? Boleh. Pengen punya Innova, kepengen punya apa lagi? Kepengen punya BMW, pengen punya Mercedes-Benz, boleh, boleh. Tapi jadikan ini sebagai pedoman. Tumpuk wealth dulu. Jangan cuma sekedar punya. Kalau sekedar punya ya bisa aja. Ya kan ngawur-ngawuran kamu kredit, dikasih kredit bank, kamu sikat. Ya akhirnya kamu jadi tenggelam dalam hutang. Ya sama juga dengan rumah. Kamu punya rumah, boleh nggak punya rumah? Ya boleh aja. Sepanjang kamu punya daya beli yang kuat, cukup mampu, punya masa depan yang oke, lakukan. Jangan sampai kamu beli punya rumah, kredit 25 tahun, jadi budak korporat. Kamu jadi kerjanya cuma bayar utang, bayar utang, bayar utang terus. Hidup macam apa kalau isinya cuma bayar utang, bayar utang? Hutang boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting kamu tahu apa yang kamu beli, dan yang penting adalah kamu punya wealth yang cukup. Kumpulkan wealth. Tabung uangmu, investasikan, belajar, beli ilmu. Bagaimana menemukan uang, kan begitu. Tunda kesenangan dulu. Jangan diumbar-umbar semuanya uang dihabis-habisin, hilang, healing, hilang, healing. Beli handphone baru karena terpengaruh sama media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban kapitalisme, tapi jadikan kamu ikut arusnya kapitalisme. Ya, semoga bisa memberikan insight teman-teman. Coba silakan tulis komentar kalau video ini berguna. Ya, boleh di like lah, di subscribe ya, supaya saya makin semangat buat videonya seperti ini. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Bye.